Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmendayani. Saya dari Unpam semester 7 reguler B. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS leksikografi. Dan saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan 4 soal dari mata kuliah leksikografi, yaitu yang pertama, apa maksud dari leksikografi? Leksikografi adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari tentang teknik penyusunan kamus. Kegiatan yang terlibat dalam ilmu leksikografi diantaranya adalah perancangan, kompilasi, penggunaan, serta evaluasi suatu kamus. Yang kedua ada apa manfaat belajar leksikografi? Manfaatnya ada banyak sekali sih tentang leksikografi ini, tapi saya cukup meningkatnya. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang didesain agar mahasiswa mengenal serta mengetahui cara-cara penyusunan kamus. Sejalan dengan hal tersebut, maka dalam mata kuliah leksikografi ini juga dipelajari tentang leksikologi yang pada hakikatnya mempelajari aplikasi ilmu fonetik, kajian morfologi, dan kajian semantik leksikal. Pentingnya mempelajari leksikografi ini dalam hubungannya dengan ilmu pengajaran karena mahasiswa dipersiapkan menjadi seorang guru atau seorang dosen yang mengajarkan kembali ilmu tersebut kepada mahasiswa atau kepada siswanya. Sementara itu dalam hubungannya dengan ilmu pengetahuan, sebagai calon sarjana, mahasiswa dipersiapkan tidak hanya untuk menjadi konsumen ilmu pengetahuan saja, melainkan juga sebagai produsen dalam bidang ilmiah. Ia memiliki tugas bukan saja dapat menggunakan kamus, tetapi juga harus mampu menyusun kamus sendiri. Oleh karena itu, setiap mahasiswa perlu mengetahui cara-cara menyusun kamus tersebut. Tujuan umum mata kuliah leksikografi ini, yang pertama ada menumbuhkan kesadaran terhadap arti pentingnya kamus bagi perkembangan bahasa, yang nantinya juga akan diharapkan dapat mendorong mahasiswa peduli untuk membina, mengembangkan, dan memelihara bahasanya. Yang kedua, menumbuhkan dan memelihara kesadaran akan sulitnya penyusunan kamus, yang nantinya diharapkan agar mahasiswa mendorong untuk menghargai hasil karya sebuah kamus dan menggunakannya sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku. Yang ketiga ada menumbuhkan kebanggaan terhadap kosakata bahasanya, yang nantinya diharapkan mampu mendorong mahasiswa mengutamakan bahasanya dan menggunakannya sebagai lambang identitas bangsa. Soal yang ketiga ada istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam leksikologi. Yaitu ada beberapa istilah-istilah yang sangat sulit menurut saya. Ada yang pertama ada paradigma, kerangka berpikir atau cara berpikir. Contohnya, kotak kardus menimbulkan paradigma negatif terhadap KPU, yang artinya kotak kardus menimbulkan kerangka berpikir negatif terhadap KPU. Yang kedua ada kapabilitas, yang artinya kemampuan atau kecakapan. Contohnya, kata-kata yang diucapkan seorang pemimpin bisa menunjukkan kapabilitasnya. Yang artinya kata-kata yang diucapkan seorang pemimpin bisa menunjukkan kemampuan atau kecakapannya. Yang ketiga ada fundamental, yang artinya bersifat pokok atau mendasar. Contohnya, visi misi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh partai politik, yang artinya visi misi merupakan hal yang bersifat pokok atau mendasar bagi sebuah partai politik. Yang keempat ada distori, yang artinya penyimpangan atau perubahan bentuk yang tidak diinginkan. Contohnya, terjadi distori bahasa sebagai pencitraan, yang artinya terjadi penyimpangan atau perubahan bentuk atau makna suatu bahasa sebagai alat pencitraan. Selanjutnya ada polarisasi, yang artinya pembagian atas dua bagian yang berlawanan. Contohnya, polarisasi massa, yaitu yang artinya pembagian atas dua kelompok massa menjadi dua bagian yang berlawanan.
Selanjutnya ada legitimasi yang artinya penyataan yang sah atau disebut juga hak kekuasaan. Contohnya, orang yang merusak legitimasi KPK adalah teroris. Yang artinya orang yang merusak pernyataan yang sah atau hak kekuasaan KPK adalah penjahat teroris. Soal yang terakhir, hal-hal penting apa saja yang perlu dipahami dalam leksikografi? Hal-hal penting yang perlu dipahami dalam leksikografi ada beragam latar belakang dan banyak cara orang untuk menuliskan kamus. Khusus hukum mungkin dari sekadar kebutuhan di kamus hingga kebutuhan dalam pekerjaan sehari-hari sebagai penegak hukum. Pada penerbitan-penerbitan awal kamus hukum di Indonesia, terungkap bahwa penulisan lebih dilatar belakangi kebutuhan akademik. Sebagian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia berasal dari Belanda dan praktis menggunakan bahasa Belanda ketika Indonesia merdeka. Kebutuhan atas teks hukum yang menggunakan bahasa Indonesia semakin lama semakin terasa. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.